kalian memang udah persiapan matang juga. Lanjut, tentukan lembaga tes. Nah, karena ini tuh keuntungan dari tes online, karena kalian tuh bisa ambil tes di mana aja. Jadi misalnya aku tuh di Bandung, aku ambil lembaganya kemarin yang based in Palembang. Jadi kayak jauh banget, tapi karena online jadi bisa-bisa aja. Soalnya kemarin aku tuh agak mendadak juga aku tesnya. Jadi cuma dalam waktu 9 hari aku udah nemuin, jadi aku tanggal 9 tuh aku cari lembaganya dan tanggal 18 aku bisa tes. Alias cepet banget gitu kan, biasanya harus daftarnya sebulan sebelum dan lain-lain. Tapi karena lembaganya banyak, terus kita bisa cari dari seluruh Indonesia gitu, nggak ada masalah kecuali cuma ini sih, masalahnya cuma ongkir sertifikatnya doang. Kalau selain itu tuh kalian bisa tes di mana aja gitu. Nah, jadi kalau dari aku pertimbangannya adalah yang pertama harus yang official dari ITS dan yang kedua cari harganya. Jadi aku perhatiin banget nih, aku nggak mau ngambil yang mahal-mahal gitu kan. Dan saran dari aku kalian bisa cari di Google, Instagram, terus bisa nanya ke teman dan lain-lain. Lanjut, nah sebelum kalian bisa daftar, kalau kalian udah nentuin lembaga dan tanggalnya, kalian harus namanya readiness check. Nah, readiness check ini untuk mengukur apakah PC kalian sama koneksi kalian itu mumpuni buat ikut tes TOEFL ITP. Karena kita tuh bakal pakai software sendiri, terus kita akan pakai internet dan harus dipastiin bahwa nanti di hari H kalian nggak akan mengalami kendala apapun. Kayak gitu. Nanti kalian bakal dikasih link sih biasanya sama lembaganya untuk kalian readiness check. Nah, kalau misalnya udah semuanya pas, atau misalnya kata dia udah bisa ikutan, kalian baru bisa daftar. Jadi sebelum readiness check, kalian nggak bisa daftar dulu. Nah, selanjutnya ini sih yang menurut aku agak aneh dari si TOEFL online ini. Karena yang pertama, cara nyatetnya itu beda dari biasanya. Kalau misalnya biasanya kalian catat di soal aja boleh kan, atau kalian pakai kertas sendiri boleh. Nah, kalau ini kalian tuh harus nyediain whiteboard. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak punya whiteboard kecil, kalian juga bisa pakai kertas dimasukin ke map L ini seperti di gambar. Jadi itu map bening, kalian masukin kertas, terus kalian luarnya kalian tulisin pakai spidol. Terus nanti di akhir tuh si proktornya, jadi kalian tuh proktornya kan remote, jadi dari jauh. Nanti dia bakal suruh kalian buat ngapus, kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya, ini keuntungan banget nih, kalian TOEFL ITP online adalah karena kalian bisa pakai earphone pas listeningnya. Jadi, kalian pastiin siapin earphone yang lancar, jangan yang nggak kedengeran. Dan kalian juga bisa volumenya setinggi apapun kalian boleh juga loh. Jadi bisa clear banget. Terus selanjutnya kalian harus siapin ruangan tertutup, harus dikunci, nggak boleh ada orang lewat, dan desk yang nggak ada barang lain selain alat menulis kalian sama KTP. Oke, lanjut. Nah, ini before starting the test. Sebelumnya H-1 bakal ada simulasi login. Kalian dikasih kode dan sebagainya. Terus kalian ya login aja sih sebenarnya, belum bisa ngelihat soalnya kayak gimana, tapi lebih ke login doang. Nah, saran aku kalian tanyain semua peraturan ke proktor kalian. Jadi biasanya tuh hubungan sama proktornya tuh lewat WA untuk H-nya, tapi nanti pas hari H-nya kalian berhubungannya lewat si software itu. Nah, kalau bisa kalian tuh tanyain semua peraturannya, karena bisa jadi setiap lembaga itu beda peraturannya. Kayak misalnya, aku kan sebelum official test, aku tuh sempat ini dulu try out. Nah, di try out itu mereka ngewajibin kalau HP kita tuh harus kelihatan di layar, tapi harus mati. Nah, itu tuh agak ribet karena kalian harus nge-setting, harus pakai alat gimana-gimana. Jadi buat jaga-jaga kalian harus tanyain semua peraturan ke proktor kalian. Terus habis itu ya beritahu orang rumah, persiapkan diri, tutup dan kunci ruangan. Terus siapkan alat mencatat dan KTP. Terus persiapkan laptop dalam keadaan paling prima. Nah, ini kejadian juga sama aku. Jadi laptop aku sempat ngehang gitu pas aku udah login, nggak bisa next, jadi kayak dia muter-muter terus, tapi untungnya aku bisa ngehubungin proktor aku, masih bisa lewat WA, terus akhirnya jadi aku restart dulu laptopnya, baru lanjut lagi. Untungnya waktunya masih
belum berjalan, jadi aku masih aman dan ditungguin juga sama proktornya. Nah, ini the day. Nah, jadi before the test itu kita udah dibikinin grup itu seperti yang kalian lihat, terus dia bakal share session ID sama gimana cara loginnya gitu intinya. Terus lah itu dia ngejelasin beberapa hal. Terus pokoknya pas kalian udah login, nih aku ada foto-fotoin beberapa. Nih pertama tuh kayak gini dulu, masukin kalian harus foto dulu, terus fotoin KTP, terus kalian cek-cek ini semuanya. Terus kalian tuh bisa ngechat proktornya di software itu tuh sebelah kanan, kayaknya ini nggak masuk gambar ya. Di sebelah kanan tuh ada kolom buat chat proktor. Nah, terus kalian kalau misalnya udah sampai step terakhir, nanti kalian bakal disuruh sama proktor untuk matiin HP. Jadi kalian matiin HP-nya kayak gini caranya, kayak gini, terus kalian matiin, soalnya harus kelihatan, terus habis itu disimpan di belakang gitu. Kayak ngevlog gitu loh, kayak gini, kayak gitu. Jadi begitulah. Terus lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke teknis dan tipe soal per sessionnya, per section. Oke, nah tampilan visualnya. Jadi kalau di overall, kalau listening kan agak beda ya. Nah ini overallnya dulu buat structure sama reading. Jadi dia bakal dimunculin satu persatu soal dan kalian nggak bisa loncat karena nggak bisa. Kalau misalnya dulu aku UN ya, UN aku online tuh bisa ngeloncat ke nomor berapapun, kayak bisa ke nomor 40-an langsung, ke nomor 30 langsung. Nah kalau ini tuh enggak, dia tuh nomornya satu persatu dan cuma ada di kanan itu tombol next sama previous. Nah, di kiri juga ada tombol mark for review. Jadi kalau kalian misalnya belum yakin, kalian bisa pakai mark for review itu. Terus di kanan atasnya bakal ada waktu tersisanya segimana lagi. Terus belakangnya background-nya putih. Ini just in case anyone wants to know gitu. Belakangnya background-nya putih. Terus sebenarnya enak sih. Cuma itu aja, kayak kalian harus membiasakan diri kalau misalnya yang sering kalau ngerjain soalnya loncat-loncat nomor, atau misalnya kan kalau misalnya di kertas kita bisa lihat nomor-nomor lainnya ya. Kalau ini nggak bisa. Kalian lihatnya cuma fokus satu nomor dan next dan previous doang. Lanjut. Nah, di listening. Listening ini mungkin kalian udah ada beberapa yang tahu juga kalau misalnya udah mulai belajar TOEFL. Listening ini bakal terdiri dari 3 part. Part A-nya 30 soal. Ini tuh isinya adalah percakapan singkat. Jadi cuma 2 orang biasanya dan mereka ada percakapan singkat. Dan menurut aku ini level paling gampangnya. Jadi kalau saran dari aku, kalian harus tekenin biar di soal ini semuanya bisa benar. Jangan sampai kekecoh, karena sebenarnya nggak ada alasan yang jelas juga untuk terkecoh. Bahkan si pilihan jawabannya pun menurut aku pada jauh-jauh gitu, nggak ada yang mirip-mirip. Jadi harusnya kalian bisa manfaatin soal-soal di part A ini. Nah, coba aku mau lihat dong, udah pada siapin ini belum? Alat tulis belum? Soalnya kita mau cobain. Oke, Miss. Ini atau misalnya boleh di chat aja jawabnya kalau misalnya kalian mau jawab. Jadi kita mau cobain soal yang part A dulu, listening. Ini ada 3 soal. Sebentar. Udah siap belum? Coba jawab dong. Udah siap belum? Aku mau play suaranya soalnya. Aku sambil buka suaranya. Sebentar ya. Mungkin bisa dites dulu, Selma. Apa? Ini answer all the questions on the basis of number 10. Agak ribet ternyata.
You seen my calculator? It was right here a minute ago. Questions will not be repeated. Di teman-teman terlalu keras Part nggak? A, Atau cukup audio? directions. In Part A, you will hear short What does the man suggest the... Bentar ya, The sulit. conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read You simply go to the conference website. the Nah. best answer to the question, siap-siap what ya. does the man mean, is A. He does not like the Nulis painting dulu either. contohnya. Terus ini nggak Therefore, akan the correct diulang choice sama sekali. is A. Oke, coba dimatiin dulu Miss sama. Di-pause. Now, we will begin Part A with the first conversation. Oke, ini berarti kan teman-teman akan latihan 3 soal, ya nggak sih? 3 Halo? soal, terus 4 soal, terus 4 soal. Oke, berarti ini tipe part A gitu kan. Silakan nanti teman-teman dengarkan audionya ya. Sambil dengerin bisa kayak dibaca pilihan gandanya gitu. Nah, habis itu silakan dicatat di kertas jawabannya. Oke, siap ya? Oke, silakan Miss. Nah, saran dari aku untuk part A, kalian nggak usah nyatet apapun. Kalian dengerin aja, karena ini nggak terlalu kompleks juga. Kalian dengerin aja, terus kalian baca jawabannya saat percakapannya udah selesai. Gitu. Oke, siap ya. Aku share lagi suaranya. Number 1. Have you seen my calculator? It was right here a minute ago. Did you look under your book? I'm always losing things that way. What does the woman imply? Udah. Lanjut, nomor 2. Number 2. I really want to take astronomy, but my course load this spring is too heavy already. The summer session might be a good idea, since you'll be working on campus anyway. What does the man suggest the woman do? Number 3. Professor Clark, I'd like to repeat the experiment from last class. Is there a possibility I could use the lab over the weekend? It'll be locked, but you can get the key from the security office. Make sure you return it when you're finished. What does the woman imply about the man? Oke, udah ya. Udah dapet jawabannya. Ini aku boleh nunjuk Kak, Miss, aku mau nunjuk ya. Oke. Aku mau nanya ke Ricky Saputra. Ada nggak orangnya? Halo? Miss. Teman-teman nggak usah Ya. takut salah ya. Kalau salah nggak apa-apa. Iya, Miss. Oke. Gimana, Miss? Gimana jawabannya nomor 1 apa? Nomor 1 saya jawabnya Charlie. Yang C ya? Oke, yang lain sama? Iya. Sama dong. Iya, betul. Jawabannya yang C ya. Karena tadi yang si ceweknya, oke sip. Tadi ceweknya tanya ya, mungkin dia ada di bawah bukunya. I often lost it that way gitu kan. Oke, nomor 2 jawabannya Hani deh boleh. Mbak Hani. Miss, halo. D, Miss. Ya. Jawabannya yang D. D, oke. Yang 3 coba Nurwinda ada. Ya, Miss. Jawabannya apa nomor 3? Bravo. Bravo, iya betul. Yang Bravo ya. Oke, mantap. Berarti nggak terlalu susah ya untuk part A. Kita lanjut ke part B. Part B. Nah, yang part B ini percakapannya panjang. Jadi kalau dari aku, ini kalian udah harus mencatat sih di sini. Cuman tapi nggak semua informasinya harus kalian catat. Karena kadang misalnya si cowoknya nanya A, si ceweknya jawab B. Jadi nggak semuanya harus kalian tulis mentah-mentah gitu loh di tulisan kalian. Plus karena kalian bakal harus nulis pakai spidol kalau online,
akan susah untuk cepet-cepet kalau misalnya akan susah untuk menulis semuanya karena kalian harus cepet-cepet. Karena nulis pakai spidol itu menurut aku agak challenging juga. Jadi saran dari aku kalian dengerin dulu maksudnya gimana baru kalian tulis. Oke. Nah, ini tuh bakal satu recording untuk 4 soal. Sebentar, aku cari dulu ini 17. Find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the Ini answer siap-siap you ya. have chosen. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. So, how was the singing competition last weekend? You don't want to know. What do you mean? Wasn't it near the beach? That should have been fun. It should have been fun, but we only came in second place. Not only that, but we weren't even really able to enjoy the beach either. Hold on. You're upset about finishing second? How many singing groups competed? About 30. I know second place sounds okay, but that's 3 years in a row we've been in second, and it's the same group that's beaten us 3 years in a row. Well, that's too bad. But what about the beach? I ended up spending a lot of time studying in the library. I would have loved to be at the beach swimming in the ocean or playing beach volleyball instead of being stuck in the library studying. Well, it wasn't exactly like that. I had to spend some time studying, too. We really didn't have much free time. We were scheduled almost the whole time, practicing, performing, or watching the competition. So you were that busy? Yeah. But you know, the ocean water's still cold, so I don't think we really missed too much. Well, maybe you guys should plan to go back when the semester's over. Yep, that's exactly what we have in mind. It should be a lot more fun there when the weather warms up, and we don't have to think about competing. Number 31. What are the students mainly discussing? Number 32. What does the woman say about the winners of the competition? Number 33. How did the man spend his weekend? Number 34. What does the woman say about her weekend schedule? Oke, udah kejawab semuanya? Oke. Aku mau tanya lagi ya. Coba untuk Jawahir, apakah ada? Kayak dosen, suka nunjuk-nunjuk, nggak apa-apa lah. Atau, halo? Mas Jawahir? Kalau nggak ada, ke ini aja deh, Mbak Sartika Restu. Kayak mau kuis. Halo, Mbak. Ya udahlah, Miss Firda aja ya, Miss Firda. Siap menjawab, Miss Firda. Oh iya. Sip. Miss Firda aja lah, nomor 31 apa, Miss? Dengerin nggak? Ayo. Enggak, ya Allah, ya udahlah. Nomor 31 jawabannya yang B ya. Singing contest. Pada dengerin kan kalau, ya itulah. Yang nomor 32, boleh Mbak Hani lagi aja, Mbak. Mumpung on cam jadi ditanyain. Oh, A. Ya nggak sih? A. Yang A, iya betul, yang A jawabannya. Dia tadi kan yang ceweknya ngomong tim yang menang itu the winner.
Ya, 3 years in row, kalahin dia 3 years in row. Berarti dia yang juara satunya. Oke, yang nomor 33, Mbak nggak apa-apa Mbak, lanjutin aja Mbak. Mbak Adi lagi. Oh, Miss. Ya, yang A. Tadi kedengeran ya. Studying in library. Terus, oke, Mas Riki nomor 34 yang B. Ya, she was too busy to enjoy the beach. Betul. Oke. Lanjut aja ya berarti. Nah, gimana? Udah mulai susah belum? Lumayan ya. Sebetulnya masih percakapan sehari-hari yang umum, cuman lebih panjang aja. Nah, selanjutnya kalau ini agak challenging-nya menurut aku, karena di sini bukan cuma ngomongin hal yang sehari-hari kayak tadi, kayak ngomongin singing competition dan lain-lain. Nah, dan di sini kita akan mendengarkan lecture atau perkuliahan, dan bidang-bidangnya itu bisa bidang yang kita nggak pernah tahu. Kayak aku pernah dengerin tentang sejarah, terus pernah tentang biologi. Nah, kalau ini ya gitu. Jadi, nah menurut aku karena ini bahasan-bahasannya agak sulit, jadi kalau aku biasanya tulis yang bisa aku tulis, informasi-informasi aneh dan yang kayaknya penting yang bisa aku tulis semuanya. Sebisa aku gitu, tapi tetap harus dengerin juga, kayak gitu. Jadi, ya ini lumayan lebih harus mencatat dibanding sebelumnya. Dan harus lebih fokus juga. Terus ini sama seperti soal-soal sebelumnya, jadi bakal dengerin recording dulu, nanti baru pertanyaannya juga ada di recording, di laptop kalian tuh nggak akan ada pertanyaannya. Kayak gitu, jadi harus dengerin doang. Dan satu-satu. Oke, bentar aku cari dulu ya recordingnya. Jadi siapkan alat tulis kalian sekarang. Very helpful. Karena ini agak masih. Now, listen to a sample question. What is the main purpose of the program? In your test book, you read A. To demonstrate the latest use of computer graphics. B. To discuss the possibility of an economic depression. C. To explain the workings of the brain. D. To dramatize a famous mystery story. The best answer to the question, what is the main purpose of the program, is C. To explain the workings of the brain. Therefore, the correct choice is C. Now listen to another sample question. Why does the speaker recommend watching the program? In your test book, you read A. It is required of all science majors. B. It will never be shown again. C. It can help viewers improve their memory skills. D. It will help with coursework. The best answer to the question, why does the speaker recommend watching the program, is D. It will help with coursework. Therefore, the correct choice is D. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 38 through 41. Listen to part of a lecture in a marketing class. Senses play an important role in consumer decision-making. Shoppers like to sniff a piece of fish or listen to a stereo before buying it. But the power of touch was not fully understood by researchers until recently. Evidence is showing that consumers who are able to handle merchandise are more likely to buy it and pay more for it. Shoppers touch for various reasons. There's fact-finding touch, like turning a food container to read the list of ingredients, or picking an item up to assess its specific attributes, such as weight, texture, or temperature. There's also touch for its own sake, because it feels nice to say, run your fingers along a shiny table. Psychologically, touching an item fosters a sense of ownership, which makes it more difficult to resist buying it. So it makes sense when retailers display sweaters on shelves rather than in protective plastic bags. One unexpected finding of this research is that, in terms of generating sales,
Imagine touch is just as effective as actual touch. That's good to know if you're writing descriptions of items sold online. The need to touch varies. Shoppers whose need to touch is high, they tend to buy more when touching is encouraged. In one experiment, researchers placed a Feel the Freshness sign on a fruit display. All shoppers were more likely to touch the fruit when the sign was there than when it wasn't. But shoppers who ranked higher in the need to touch were more likely to buy the fruit they touched. Number 38. What is the main purpose of the lecture? Number 39. According to the professor, what psychological feeling do shoppers tend to have when they touch an item of merchandise? Number 40. What does the professor imply about marketers who sell items online? Number 41. What does the professor emphasize as an important characteristic of shoppers? Questions 42 through 46. Gimana, udah keisi semua kah? Coba, aku mau coba yang lain. Mbak Mai Casita, udah join Mbak? Iya, baru join. Oke, ini udah sempat keisi berarti, yang ini, part C-nya. Iya, cuman tadi ketinggalan ininya sih, ini apa? Recording. Oh, oke. Yang nomor 38 kira-kira udah ada jawabannya belum, Mbak? Nggak kebayang, Mbak, tadi ketinggalan soalnya. Oh, oke. Sip, karena ini agak keseluruhan ya, nomor 38. Iya. Coba kita tanya yang lain. Makasih ya, Mbak. Mbak Ratna. Mbak Ratna udah bisa? Tadi baru join, Miss. Soalnya tadi HP satu lagi tuh ngehang, jadi baru join pakai HP baru. Tadi agak masuk keluar ya. Iya. Sip, ya udah kita kembali ke Mas Riki aja. Boleh Mas Riki? Kayaknya paling siap sedia menjawab pertanyaanku. Ayo Mas. Tes, Mas Riki apakah ada? Tolong Mas Riki jangan pergi ya. Oh, ini di chat. Oke. It is too hard, oke. Nomor 38, jawabannya yang B. To compare marketing strategies involving touch and smell. Yang 39, D. Yang 40. Yang 41. Coba ada yang punya jawaban yang beda nggak sama Mas Riki? Boleh kalian ketik di chat aja. Aku juga tadi ikutan dengerin. Nah, coba mau lihat jawaban kalian dulu. Apakah ada? Mbak Hani mungkin? Alah, nggak apa-apa ya. Bentar, Miss, lagi ngetik. Iya. Ini nih, ada Mr. Dimas Maulana. Dimas Maulana, iya. Yang lain ada yang mau coba? Nah, itu Miss Hani.
Sambil aku cobain untuk untuk bisa diulang kali ya recordingnya. Aduh maaf ya kalau aku suara di backgroundnya ada berisik. Banyak bayi-bayi. Is a famous mystery story. The best answer to the question, what is the main purpose of the program, is C, to explain the workings of the brain. Therefore, the correct choice is C. Aduh, berisik banget ya. Now listen to another sample question. Why does the speaker recommend watching the program? In your test book, you read A, it is required of all science majors. B, it will never be shown again. C, it can help viewers improve their memory skills. Sebelum lanjut, aku kasih tahu jawabannya dulu ya. Nomor 38 itu jawabannya yang A. Kenapa yang A? Kenapa enggak B sama C? Kalau yang D nggak terlalu, mungkin kalian nggak pertimbangin juga ya, karena touch-nya nggak terlalu ada di D itu. Nah, jawabannya kenapa nggak B dan kenapa nggak C? Yang B, karena dari awal dia cuma mention kalau misalnya selain touch, ada juga smell, sama ada, ntar aku baca catatan aku, ada sense, ada listen, ada smell. Nah, tapi setelah kalimat itu, dia selanjutnya ngomonginnya tentang touch semua. Dan kenapa nggak yang C? Karena dia nggak membandingkan. Nggak dia bilang bahwa touch ini lebih ini daripada itu. Tapi dia cuma ngejelasin kenapa touch itu penting. Kayak gitu. Sampai akhir kayak dia bilang, susah deh catatan aku juga, karena catatannya kayak potretan. Pokoknya kayak gitu, dia ngomongin ada teksturnya, bisa ngerasain temperature, ingredients, terus shoppers itu lebih more likely to buy when they are encouraged to touch. Kalau mereka didorong untuk touch, kayak gitu. Coba nanti kita dengerin aja ya. Jadi nomor 38 itu yang A. Nomor 39, jawabannya yang C. That the item they are touching is already theirs. Karena dia ngomongin tadi ada kata-kata sense of ownership. Apa itu ownership? Ownership itu kepemilikan. Berarti shoppers itu bisa merasa bahwa barang yang mereka pegang itu adalah udah menjadi miliknya. Nah, nanti kita dengerin ya. Untuk itu, terus yang nomor 40 itu jawabannya yang C juga. Karena tadi dia ngomongin tentang imagined touch is as important as the real touch, itulah intinya. Nggak tahu as apa gitu. Tapi katanya imagine touch juga sama pentingnya, sama berpengaruhnya sama touch yang asli. Makanya itu ngomongin online shop. Itu C. Terus yang terakhir itu yang A. Ini dimention secara utuh di akhir-akhir. Kalau the shoppers willing to pay more for items they can touch. Nanti kita dengerin ya semuanya. Oke. Berarti Mbak Hani udah benar semua nih. Sekarang kita coba ulang lagi ya recordingnya. D. It will help with coursework. The best answer to the question, why does the speaker recommend watching the program, is D. It will help with coursework. Therefore, the correct choice is D. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 38 through 41. Listen to part of a lecture in a marketing class. Senses play an important role in consumer decision-making. Shoppers like to sniff a piece of fish or listen to a stereo before buying it. But the power of touch was not fully understood by researchers until recently. Evidence is showing that consumers who are able to handle merchandise are more likely to buy it and pay more for it. Ditekanin and pay more for it. Berarti itu yang nomor 41 sebetulnya udah bisa kejawab.
they are usually willing to pay more for items they can touch. Sebenarnya di awal udah ada jawabannya, tapi ntar di belakang ada lagi. Nah, terus tadi juga kata kuncinya dia ngomong the importance of touching was not understood until bla bla bla. Jadi itu udah mulai bridging untuk masuk ke ngomongin si touching-nya doang, udah nggak ngomongin sensing yang lain. Shoppers touch for various reasons. There's fact-finding touch, like turning a food container to read the list of Ini diomongin ingredients. bahwa fact-finding touch. Jadi mereka tuh menyentuh untuk mencari faktanya gitu, untuk mencari sebuah fakta. Kayak mereka touch untuk lihat, untuk tahu ingredients apa aja yang ada di sebuah makanan. Or picking an item up to assess its specific attributes, Atau such untuk mengetahui specific attributes such as weight, texture, or temperature. weight, texture, or temperature. Jadi beratnya, terus teksturnya, dan suhunya. There's also touch for its own sake, because it feels nice to say, run your fingers along a shiny table. Run your finger to a shiny table. Jadi rasanya enak untuk tangannya kalian untuk touch shiny table. Psychologically, touching an item fosters a sense of ownership. Touching, sense of ownership kedengeran di situ, berarti jawabannya yang nomor 39 itu yang C ya. The item they are touching is already theirs. Karena faster mempercepat gitu sense of ownership. Sama, jadi yang C itu kayak cuma paraphrase-nya aja. Which makes it more difficult to resist buying it. Buying it. Bikin kita jadi susah menolak untuk membelinya. Makes sense when retailers display sweaters on shelves rather than in protective plastic bags. One unexpected finding of this research is that, in terms of generating sales, imagined touch is just as effective as actual touch. Touch is just as effective as actual touch. Berarti sentuhan yang dibayangkan itu sama efektifnya dengan sentuhan asli. That's good to know if you're writing descriptions of items sold online. That's good to know if you're writing an description an item sold online. Itu bagus untuk kamu yang menulis deskripsi barang yang dijual online gitu intinya. Berarti itu udah kejawab juga ya untuk nomor 39. Nomor 40 bahwa apa sih yang C ya? Their description auto helps. Jadi deskripsi dari online shop itu membantu shoppers untuk membayangkan bagaimana si item itu dirasakan. Udah untuk nomor 41 udah kejawab ya tadi, jadi kita lanjut aja. Oke, lanjut. Nah, setelah listening, kalian akan lanjut ke bagian structure. Structure and written expression. Nah, ini aku lihat dari form kalian kemarin banyak juga yang ingin tahu gimana caranya untuk mengerjakan structure. Masih banyak yang kesulitan di sini. Nah, pertama aku mau jelasin dulu. Jadi di structure and written expression ini ada 40 soal dengan waktu 25 menit. Yang 15 soal tuh yang kiri, atau aku bilangnya itu part mencari yang benar, sedangkan yang 25 soal lainnya itu yang kanan atau mencari yang salah. Nah, ini 40 soalnya sama kayak yang tadi aku udah jelasin. Jadi kalian tuh bisa lihat satu-satu soalnya doang. Kalau kalian kurang yakin, kalian mark for review. Jadi kalian nggak bisa loncat, apalagi kalian loncat ke reading, itu pasti nggak bisa. Oke. Nah, tapi nanti aku bakal jelasin lebih detail gimana cara ngerjain structure di akhir. Jadi sebetulnya kayak gini dulu, penjelasan dari aku, kita loncat ke reading dulu ya. Nah, ini dia reading. Reading itu 55 menit untuk 50 soal. Jadi kalau aku biasa kerjain reading, 55 menit untuk 50 soal, dan biasanya ada 5 passage. 5 passage ini
passage-nya cukup banyak. Kalau misalnya di kertas sih itu satu kertas full, kertas tes TOEFL biasa itu biasa satu kertas full atau pokoknya 3 sampai 4 paragraf sampai 25-an sampai 30 baris. Nah, setiap passage itu digunakan untuk menjawab sekitar 10 soal. Jadi ada 8, ada yang sampai 12 bisa. Nah, kalau aku biasanya strateginya adalah aku tetepin kalau satu passage itu nggak boleh lebih dari 10 menit. Jadi aku harus buru-buru juga kerjainnya. Kayak gitu. Nah, di reading ini ada tipe-tipe soalnya. Yang pertama, bisa lihat yang di kiri mengenai keseluruhan passage. Itu biasanya 1 atau 2 soal. Nah, kalau aku strateginya, sebetulnya aku pengen bilang kalau reading aku tuh nggak pakai strategi apa-apa. Yang penting kalian tuh adalah memahami. Karena reading TOEFL, sekarang yang aku rasakan kemarin, reading-nya ini tuh bukan yang kayak kalian bisa loncat-loncat dan kalian bisa jawab tanpa harus baca keseluruhan. Enggak, tapi kalian harus baca keseluruhan passage. Jadi kalau dari aku, yang kalian harus improve kalau misalnya kerjain reading adalah kecepatan kalian membaca dan pemahaman kalian. Jadi jangan sampai kalian baca terus abis itu kalian udah lupa lagi si paragraf satunya tuh ngomongin apa. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, apalagi untuk di tipe soal pertama, ini tuh ngomongin keseluruhan kan, misalnya nih, the passage mainly discuss, ntar ada di pilihannya apa, terus main point of the second paragraph, terus what's the author's attitude toward Native American literature, ini juga biasanya kita bisa simpulinnya kalau kita udah baca keseluruhannya, baru bisa kita simpulin. Terus yang selanjutnya, which of the following is not true of Amber. Nah, itu satu passage ngomongin Amber dan kalian ditanya mana yang nggak benernya, yang mana yang salahnya. Nah, ini juga harus dicari, harus kalian simpulin dari apa yang udah kalian baca. Sebenarnya bisa aja kalian baca pilihannya satu-satu, tapi biasanya kadang itu juga bisa mengecoh. Jadi di passage-nya tuh nggak ditulis sesuai dengan di pilihan. Jadi kalau dari aku tetap kalian harus baca semuanya. Nah, nomor 2 ini mengenai informasi spesifik. Nah, ini bisa mungkin kalian loncat-loncat lihat di kata kuncinya, kalian cari di passage. Itu sekitar 4-5 soal. Jadi ini lumayan banyak di soal-soal kayak gini. Terus yang ketiga, menginterpretasikan sebuah kata, biasanya ditanya itu the word them in line 18 refers to dan lain-lain. Nah, tapi menurut aku ini adalah salah satu keuntungan lagi dari TOEFL online, karena kalau di TOEFL online kalian tuh nggak mesti ngitung-ngitung baris lagi kayak the word them in line 18, kalian tuh nggak perlu ngitung ini line 18 tuh yang mana, kalian nggak usah, tapi nanti bakal di bold si katanya, si them itu bakal di bold, jadi kalian bisa langsung baca dari passage-nya itu, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini ini tuh nggak terlalu susah juga sebetulnya, kalian tinggal baca kira-kira dem itu mengacu kemana, tapi biasanya nggak cuma satu yang mengacu ke dem itu, jadi kalian harus perhatiin konteksnya juga, kayak masuk akal nggak sih kalau dem itu artinya A, masuk akal nggak sih kalau, atau lebih masuk akal kalau dem itu yang B, kayak gitu. Jadi kalian harus perhatiin konteks juga, nggak semudah itu karena kalian harus perhatiin konteks. Sebenarnya mudah tapi nggak mudah banget gitu. Nah, ini biasanya paling dikit sih, paling ada 1 atau 2 soal. Terus yang selanjutnya, ini ada closest meaning, atau sebenarnya bisa dibilang sinonim, tapi bisa juga enggak, karena lebih ke, kalau ini tuh bukan cuma sinonim aja. Kalau sinonim kan kadang kayak benar-benar sama gitu ya, mirip, serupa banget. Tapi closest meaning itu sebenarnya kalian harus baca lagi kalimatnya, dan yang pas untuk menggantikan kata tersebut di kalimat tersebut tuh yang mana. Jadi kadang tuh nggak persis mirip kata-katanya, cuma ya bisa digantiin sama ini dan artinya masih sama. Makanya closest meaning. Nah, ini tuh macam-macam, bisa sedikit, bisa banyak juga, bisa sampai 5. Aku nemuin soalnya di satu passage yang sampai ada 5 gitu. Jadi macam-macam. Nah, caranya closest meaning ini tuh emang agak susah-susah ya, kayak misalnya constricted, mer, function. Mungkin function agak lebih gampang. Constricted sama mer yang agak susah. Kalau dari aku, kalau misalnya satu, sebetulnya kalian memang harus banyak baca dan banyak nyari tahu kalau kalian nemuin kata yang kalian nggak tahu.
Tapi kalau misalnya nanti pas tes gitu ya, kalian nemuin kata yang kalian nggak tahu sama sekali, nggak pernah denger, terus gimana kan nggak mungkin nyontek, dan ya biar nggak ngasal-ngasal banget lah. Nah kalian tuh coba baca aja dan kalian kira-kira sendiri konteksnya apa. Jadi kalian bakal sangat terbantu sama konteks kalimatnya. Di situ tuh lagi ngomongin apa, terus kira-kira kalau artinya ini masih nyambung atau enggak. Soalnya biasanya emang dibikin closest meaning itu biasanya emang dibikin nyambung sama kalimat sebelum atau setelahnya. Jadi kalian bisa nemuin clue itu di situ. Kayak gitu. Apakah kata-kataku understandable? Oke, kalau gitu. Nah, selain itu, closest meaning juga kalian bisa buat dari kelas katanya mesti sama. Kayak misalnya kalau constricted itu kan lebih ke kata verb ya. Berarti kalian nanti juga carinya yang verb juga di pilihannya. Kayak gitu. Atau yang noun juga biasanya. Adjective juga. Kayak gitu. Tapi tetap disesuaikan dengan konteks. Oke, nah kalian mau latihan nggak? Aku udah nyiapin latihan sebetulnya. Ada yang mau latihan? Nah, ini contohnya. Tapi Miss latihan jangan Miss. Kalau dari waktunya gimana nih? Kayaknya ini sih, kayak coba satu soal yang dia gampang dibaca gitu. Kalau misalnya the passage made it itu kan kayak langsung semua gitu kan. Ada nggak yang cari sinonim? Oke. Oh ini kayaknya 46 ini ya, 46. The word invariably in line. Ya boleh. Nah, sebetulnya yang lain yang kayak nomor 45 gini, kalian tinggal cari aja ya. Kata kunci yang ya. Sebetulnya menurut aku yang reading tuh susahnya adalah gimana kalian bisa baca dengan cepatnya itu. Tapi kalau misalnya mengisi soalnya tuh sebetulnya nggak begitu susah. Nggak aneh-aneh, nggak kayak structure lah. Kalau structure kan emang kayak punya skill ya. Kalau ini nggak terlalu susah. Nah, kita coba nomor 46. The word invariably in line 13 is closest in meaning to line 13. Mana coba aku mau pakai. Ya aku mau coret-coret gimana nih? Nggak keluar. Ya udah. In 13 tuh ini invariably fade or disappear. However, yellow dies, whether from will from Nah, kalian sudah bisa menjawab nomor 46. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang mau jawab nggak? Invariably. Sebetulnya aku juga nggak sering pakai kata-kata ini gitu. Tapi mungkin kalian bisa ambilnya dari variably. In itu kan biasanya mengacu ke tidak. Invariably itu apa, tidak apa gitu. Invariably. Nah, ada yang udah bisa jawab? Kalau aku mau ngecek kalau coba bisa dibaca nih di baris 13 ya Miss. Oh iya. Baris 13. Dimas B, Ricky A. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Aku punya kunjaunya nih, tinggal di next doang soalnya. Jadi kalian mending tulis aja dulu. Ntar kita lihat kunjaunya. Oh, by the way, ini soalnya yang aku pakai itu soal dari ITS ya. Jadi ITS emang ngeluarin soal untuk latihan. Jadi aku ambil semuanya dari sini dan ini insya Allah semuanya emang standar yang kemarin aku tes. Sama persis standarnya gini, maksudnya nggak lebih susah, nggak lebih gampang gitu. Tapi nggak sama soalnya tentu. Ada yang mau jawab lagi? Oke, langsung next aja ya kalau gitu. Invariably nomor berapa tuh? 46. Nah, 46 jawabannya yang A. Oke, berarti nah kalau dari aku caranya invariably kayak kalian pasti aku tuh juga nggak kepikiran cuman aku dengar invariably itu kayak kedengarannya variablinya tuh kayak bervariasi gitu,
bervariasi lah. Nah, invariably itu berarti semuanya sama semua berarti yang A without exception gitu. Jadi semuanya tanpa terkecuali invariably itu kayak gitu. Nantilah kita cari lagi ya di Google Translate itu apa. Oke. Superseded nomor 15 aku mau lihat nih. Strengthen boleh. Strengthen. C, replace. Ini susah juga. Ya udahlah. Pokoknya kalau misalnya kalian masih ada waktu buat latihan, emang mending kalian latihan dan kalian cari di Google Translate. Kalian tanda-tandain. Semoga nanti pas kalian tes keluar lagi itu. Oke. Kita lanjut dulu aja ya. Karena takutnya udah pada ngantuk kayak Miss Firda ya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kalian udah ngelanjutin semuanya, udah sampai 3 sampai reading, jadi nanti kalian tuh, oh iya belum dijelasin. Jadi kalau misalnya kalian udah sampai nomor terakhir di satu section, kalian baru bisa buka reviewnya yang udah kalian mark. Nah, di situ kalian baru bisa loncat nih, yang kalian mark itu nomor berapa aja. Misalnya kalian nomor 1, 3, 5. Nah, kalian bisa dari nomor 1 bisa langsung ke 5, bisa langsung ke 3. Dan aku rekomendasiin ya jangan banyak-banyak mikir lagi. Kalau misalnya udah dilihat 2 kali, 3 kali, terus kalian tetap gak bisa jawab, ya udahlah, ikhlasin aja gitu ya, nggak salah 1, 2. Nah, kalau misalnya kalian udah semuanya, bisa next, atau misalnya kalau waktunya udah habis, kalian bisa ke next sendiri. Nah, habis ke next itu, kalian bakal langsung menemukan skor kalian. Mana, Mak? Nah, ini seperti yang udah aku taruh di sini, bakal langsung keluar on official student score report. Kayak gitu. Terus, nah ini tuh kalian bisa lihat di kanan tuh ada bisa scroll. Nah, kalian bisa scroll ke bawah. Kalau misalnya kalian butuh untuk di-save, kalian bisa pencet bacaan print, terus kalian pilih save as PDF. Kayak gitu, bisa kalian save. Nah, setelah ini kalian udah boleh untuk nyalain HP. Ntar proktornya bakal bilang gitu, atau kalian tanyain ke proktornya di software-nya, ini boleh, udah boleh nyalain HP belum? Boleh. Nah, ntar kalian bakal nyalain HP di gini lagi, di depan, terus kalian boleh fotoin skor kalian. Kayak gitu, terus kalian kalau udah save, udah, habis itu tinggal mendengar arahan proktor aja, kayak dia suruh ngapus catatan di sini juga, ntar kalian gini, kalian hapusin gitu. Kayak gitu, atau kalian, ada juga mungkin yang nanyainnya kalau udah beresnya aja gitu. Apakah udah dihapus semuanya atau belum. Pokoknya dengerin. Ya kayak gitu-gitulah caranya, prosedurnya. Nggak tahu juga kenapa gitu. Kayak gitu. Nah, udah deh kayak gitu teknisnya. Jadi aku harap teknis ini tuh bakal berguna buat kalian yang bakal online test untuk waktu dekat ini. Kayak gitu. Nah, sekarang karena tadi udah dibilang di awal kita bakal ada sharing. Sekarang kita masuk ke sharingnya. Nah, ini yang tadi aku udah bilang juga, banyak yang merasa kesulitan mengerjakan section structure and written expression. Nah, gimana sih caranya ngejawab soal structure dan written expression ini? Selanjutnya aku bakal jelasin, dan aku juga kasih latihan soal. Nah, yang pertama dari aku, kalau kalian ngerjain section ini, kalian harus memperhatikan 2 hal. Yang pertama itu konteks, dan yang kedua itu kelas kata. Kan udah aku jelasin juga ada 2 tipe soal, cara yang benar dan cara yang salah. Nah, di konteks ini, kalian coba aja dari soal itu, kalian artiin ke bahasa Indonesia. Nah, kira-kira mana yang cocok? Kayak misalnya nomor pertama ini, comparative anatomy is bla 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 classification of both plants and animals. Kalau misalnya kalian bahasa Indonesiain, tuh cocoknya mana? Ini aku mager bahasa Indonesiain, tapi intinya kan is harusnya diisi sama noun ya. Biasanya is bla 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 classification. Enggak. Ini cocoknya yang mana dari keempat jawaban ini? Kalian cari yang paling tepat. Sama kayak nomor 2 ini. Jadi yang pertama menurut aku kayak gitu, strateginya artiin dulu kalian baca ke bahasa Indonesia, yang mana yang kira-kira cocok. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, kalian juga bisa untuk lihat konteksnya, coba di bahasa Indonesiain,
dan cari yang nggak nyambung. Misalnya ini nih, the original Welland Canal open which in 1829. Ini kan aneh ya. Original Welland Canal, Kanal Welland dibuka yang pada 1829. Kalau open which in tuh. Jadi harusnya dibalik which opened in bla 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 gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Nah, aku tahu ini rada memusingkan, tapi aku harap kalian ngerti sih. Dan sebetulnya nih yang 1 sama 2 memang kalian membutuhkan dasar pemahaman bahasa Inggris dulu. Nih yang kelas kata juga kan sama kayak tadi aku pakai. Misalnya kalau ini nih misalnya long before the advent of written literature bla 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 their myths and stories in oral poems. Nah, dari sampai sini aja kalian udah bisa nebak gitu. Kira-kira yang missing tuh apa? Nah, ini tuh kan jauh sebelum advent of literatur yang tertulis, pasti ngomongin adalah orang menuliskan atau orang merekam myths and stories mereka in oral poems. Nah, ini tuh yang A tuh paling cocok menurut aku. Karena maksudnya bahkan kalian kalau misalnya kalian udah sering latihan, kalian bakal langsung menyadari ini. Kalau dari konteksnya gitu. Aduh, belibet banget ya. Aduh, maaf ya belibet. Pokoknya gitu. Nah, tapi yang harus diperhatikan ini nomor 1 dan 2 ini konteks sama kelas kata, menurut aku memang susah untuk kalau misalnya kalian belum terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi kalian memang harus membiasakan diri dulu, harus punya basic bahasa Inggrisnya dulu, baru kalian bisa konteksnya tuh yang cocok yang mana sih, bisa menerka-nerka itu gitu. Mungkin suka dengar kalau kata orang ngerjain structure itu yang mana yang enak. Nah, menurut aku ini yang dimaksud. Kita ngelihat konteks yang cocok sama konteks tuh yang mana. Kayak gitu. Terus kalau kelas kata, kalian harus ngerti dulu noun itu yang gimana, verb gitu gimana, adjective, adverb, to be, modals, dan lain-lain. Sebetulnya nggak mesti kalian hafal semuanya, terus kayak aturan-aturannya, formulanya, karena aku juga nggak kayak gitu. Cuma yang penting kalian tuh bisa tahu kayak aturan dasar. Kayak misalnya I am, nah habis I am kan harusnya nggak boleh verb ya. I am tuh harusnya kalau nggak noun, misalnya I am a sister, harus pakai adjective I am beautiful misalnya. Atau pakai verb bisa, tapi harus pakai verb ing. I am writing, kayak gitu. Yang dasar-dasar itu kalian harus udah ngerti dulu untuk bisa jawab yang kayak gini. Nah, aku yakin kalau misalnya kalian udah ngerti dasar-dasar kayak gitu, kalian bisa ngegunain strategi ini untuk ngeliat kelas katanya dan ngeliat konteksnya. Gitu. Aduh, maaf, rada belibet. Nah, ini yang kedua, ini mungkin yang lebih agak helpful karena ini bisa dipelajarin menurut aku. Nah, di part B ini kan kita nyari yang salah. Nah, di sini aku mau jelasin kira-kira biasanya yang salah tuh apa aja sih. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalian kalau misalnya ketemu part B, written expression, kalian bisa perhatiin kira-kira yang ini semuanya benar atau enggak dari poin-poin ini. Jadi aku bakal jelasin 5 poin, 5 lebih poin yang bisa kalian praktik langsung ke soalnya. Yang pertama, incomplete sentence. Jadi kadang di sebuah sentence yang udah panjang, tapi tuh sebetulnya itu tuh bukan sentence. Aneh kan? Nah, jadi nih bisa aja kayak kalimat yang pertama. Yang ini tuh, jadi sentence yang betul itu harus ada at least subjek dan predikat. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia juga kita pakai ini kan, subjek sama predikat atau SP. Nah, subjek itu biasanya berbentuk noun dan predikat itu berbentuk verb atau to be. Misalnya, I watch, itu tuh udah kalimat lengkap. I see, I go, kayak gitu-gitu udah lengkap. Atau misalnya I am a sister, kayak gitu-gitu udah lengkap. Nah, tapi kadang kalian tuh temuin kalimat yang gak lengkap. Misalnya udah panjang banget tapi nggak ada subjeknya. Atau panjang banget tapi nggak ada predikatnya. Kayak cuma, misalnya kalian tahu kan kalau pakai that, itu tuh jadinya yang, artinya yang. Nah, kalau misalnya saya yang pergi ke rumah
ibu saya kemarin bla bla bla, tapi nggak ada titiknya, nggak ada kalimatnya apa gitu. Jadi cuma yang doang sampai akhir. Nah, itu tuh incomplete sentence. Di sini nggak ada sih. Aku kemarin pas ngambil soal aku nggak nemuin yang kayak gitu. Tapi ini yang aku contohin adalah di sini dia nggak ada subjeknya. Soalnya di yang pertama ini dia write poetry ini kan dia berupa verb, jadi dia nggak bisa jadi subjek. Makanya dia ini salah, harusnya writing poetry. Kalau writing poetry baru ini adalah sebuah subjek, sebuah noun, jadi ada sebuah subjek. Nah, ini verbnya adalah yang is. Ini predikatnya adalah is sebagai to be. Oke, semoga ini understandable. Ini agak susah juga sih sebenarnya. Lanjut ke yang poin kedua. Nah, ini subject verb agreement. Ini menurut aku mudah dan tapi ini tuh common mistakes banget loh. Dari soal-soal yang aku temuin tuh aku bisa nemu banyak yang kesalahannya itu ada di subject verb agreement. Jadi seperti namanya, si subject dan si verb ini harus agree. Kalau misalnya subjeknya tunggal, si verbnya juga harus verb tunggal. Kalian pasti udah ngerti kan, maksudnya kalau subjeknya yang pakai S, kayak teachers, itu berarti subjeknya jamak. Terus misalnya verbnya juga harus yang jamak. Kalau verb yang jamak itu yang nggak pakai S. Misalnya teachers see. Nah udah, berarti bukan teachers sees. Kayak gitu. Aku yakin kalian pasti udah ngerti ini. Nah cuman ini tuh banyak yang masih salah dan banyak bahkan di writing tuh banyak yang masih menyepelekan ini dan jadi suka salah, dan di soal structure juga banyak kesalahannya tuh ada di sini. Misalnya kayak gini nih, nomor 29. Kebanyakan tuh terkecoh sama kalimat-kalimat lain padahal intinya tuh satu gitu nih. Like wood paper is a hygroscopic material, that is it absorbs water from and also release water into the air. Nah, ini kalian tinggal lihat aja sebetulnya subjeknya tuh apa. Nah, dari sini ini apa depannya? Ini tuh aku nggak kelihatan ya coret-coret. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini tuh segini. Ini tuh bukan subjek dari kalimat yang kedua. Jadi kalimat kedua tuh anak kalimat ditandain dengan si titik koma ini. Nah, subjeknya yang mana? Subjeknya itu yang ini, yang it. Jadi kalian kalau subjeknya it berarti dia tunggal kan, berarti setelahnya kalian juga harusnya tunggal verbnya. Kalau verbnya satu berarti tunggal. Pokoknya verbnya ada berapapun tetap harus tunggal. Nah kayak gini nih, it absorbs. Nah ini udah bener, absorbnya pakai S karena dia tunggal. Nah tapi yang kedua and also release. Nah ini harusnya pakai S juga, also releases water. Gitu. Ini jadi yang ini kurang S karena ini juga tetap verb yang mengacu ke it ini. Nah, aduh, aku tuh takut kalian nggak ngerti ya. Jadi aku mau minta kalian untuk jawab nomor 30-nya yang ini. Nah, semoga aku bisa dimengerti kata-kataku yang runyam ini, semoga bisa dimengerti. Bisa Nah, kalau ada yang mau sama. ya, benar. Bisa apa sih ngomong apa sih? Nah, boleh diketik, boleh juga kalian langsung on mic boleh. 30 yang A. Ada lagi yang mau jawab? Ayo, ada yang mau jawab? Ada yang jawabannya bukan A enggak? Oke. Oke, jadi kalian lihat ini ya, a basic premise of humanism is, premis utama dari humanism adalah bahwa people are rational beings who possesses the capacity for truth and goodness. Nah, di sini setelah that ini tuh adalah kalimat baru ya. That people are rational beings. Nah, dari kalimat ini yang mana sih yang subjeknya? Subjeknya itu yang people. People are rational beings who, nah harusnya berarti possess-nya yang nggak pakai S harusnya. Soalnya people itu auto jamak. Lihat aja nih, people are rational beings lagi.
udah people-nya jamak, are juga jamak, rational beings juga jamak. Nah, harusnya possess-nya itu yang jamak juga, alias harusnya nggak pakai es. Gitu. Oke, mengerti? Semoga mengerti ya. Sedih nih. Oke. Aku hapus dulu. Oke. Lanjut. Semoga mengerti ya. Semoga bisa dimengerti. Coba Mas. Oh iya, semangat ya Mbak Hani yang lemah structure. Nih Mas Dimas sudah benar nih yang B. Pokoknya kalian, ini tips-tips dari aku semoga membantu. Kalian bisa, nanti kalian kalau lihat soal part B, kalian fokus ke hal-hal ini dulu sebelum ke yang lain misalnya. Ininya udah bener belum? People, habis people-nya are. Oke, udah bener. Habis are-nya rational beings, bener. Nah, who possess? Nah, harusnya nggak pakai es. Gitu. Ini namanya subject verb agreement. Lanjut. Nah, udah lewat si subject verb agreement. Nah, aku mau jelasin tentang phrase. Nah, phrase atau frasa mungkin kalian tahu. Simpelnya kalau kita bilang kayak kucing lucu, di bahasa Indonesia kan kucing lucu. Nah, kalau di bahasa Inggris kan harus cute cat, artinya si adjective dulu yang di depan baru noun. Nah, aku mau jelasin itu di frasa buat noun. Kalian harus inget-inget terus bentuk itu. Jadi cute cat, terus kayak big house, yang kayak gitu-gitu. Jadi si adjective atau sifatnya dulu yang di depan, baru barangnya. Nah, soalnya yang kayak gini juga banyak yang salah di soal structure ini. Walaupun sesederhana itu yang kayak kita belajar dari SD gitu ya. Itu tuh banyak yang salah. Terus lain adjective bisa juga diisi number, kayak misalnya 2 dogs, 2 cats, terus misalnya many people, itu tuh bisa ya untuk number itu, untuk jadi frasa noun, frasa benda. Nah, kata-kata yang lain seperti adverb itu apa sih? Kayak kalau kita ngomong real phone lah, HP yang bener gitu, real phone itu bisa. Tapi kalau misalnya oke. Nah, kalau misal real phone itu kan artinya HP apa ya? Aneh banget ya real phone, real love lah. Real love, cinta yang sungguh-sungguh gitu. Itu kan ada. Nah, tapi really love tuh nggak ada. Misalnya I have a really love for you, itu tuh salah. Jadi nggak boleh kata lain selain adjective sama number. Ngerti? Ngerti? Semoga ngerti. Jadi adjective sama number, nggak bisa kata lain, nggak bisa adverb. Kayak gitu. Nah, kalian itu juga bakal sangat terpakai. Misalnya beautiful, kalian mau bilang beautiful picture. Kalian tuh ngomongnya I have a beautiful picture. Kalian nggak bisa ngomong I have a beautifully picture. Nah, itu tuh common mistake biasanya kayak gitu. Tapi itu tuh salah. Kalian harus ingat-ingat harus si adjective-nya, bukan adverb ya. Nggak boleh pakai yang belakangnya ly. Ly. Terus well juga, aku nggak tahu sih, tapi perasaan well itu adverb. Kalau adjective itu good, I have a good room, nggak bisa I have a well room, nggak bisa kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan baik-baik. Kalau sebelum noun itu, kalau mau bikin frasa, biasanya adjective atau number. Nah, seperti di nomor 29 ini. Dia permasalahannya bisa dilihat ya, ke nomor yang D ini, breathing difficult. Itu tuh salah, harusnya difficult breathing, karena ini yang dimaksud adalah pernafasan yang susah nafas, susah bernafas, kesulitan bernafas. Nah, ini tuh maksudnya kesulitan bernafas. Difficult breathing ya, kesulitan bernafas. Nah, ini tuh jadi kelihatan ya jawabannya yang D, karena harusnya difficult breathing. Nah, coba kalau yang misalnya nomor 23, menurut kalian ini gimana nih? Apakah udah benar atau yang mana yang kira-kira jawabannya? Hah? Ngomong apa? Ya gitulah. Coba kalian kerjain nomor 23, intinya gitu. Coba ada yang bisa jawab nggak nomor 23? Yang A. Yang A. Nah, betul. Kenapa coba yang A? Coba bisa dijelasin. The most significant itu kan seharusnya adjective, tapi significant malah noun. Benar, jawabannya itu ya. Soalnya di sini yang dimaksudnya adalah
Bentar aku mau gambar. Nah, karena di sini kata noun-nya itu ini kan political movement. Nah, jadi depannya tuh harus adjektif dua-duanya. Political udah adjektif. Nah, ini harusnya significant, bukan significance. Karena significance itu noun. Gak bisa noun nanti habis ini ketemu noun lagi. Harus harus adjektif. Kayak gitu. Jadi betul ya jawabannya yang A. Oke, lanjut. Semoga bisa dimengerti ya Allah. Nah, ini lebih gampang dimengerti insya Allah ya. Nah, jadi paralelism itu di mana kata-kata yang dihubungkan dengan and atau or atau yang koma-koma gitu tuh harus merupakan kelas kata yang sama, strukturnya sama nih. Kalau misalnya noun, noun and noun, kalau gerund itu verb ing ya, misalnya I love swimming, writing and reading books. Harus kayak gitu, nggak boleh I love reading, I love swimming, and I love cook the meal. Kayak gak boleh, karena harus sama-sama semuanya. Harus cooking the meal juga. Kayak gitu. Ini pasti mudah dipahami, insya Allah. Nah, kita lihat di contoh soalnya, nomor 35. The favorite habitat of the junco, a small sparrow, is a mixed or carnivorous forest, despite it is often noted in fields, thickets, and city parks. Ini semuanya adalah noun dan kesemuanya bentuknya sama. Lihat, pakai S, semuanya pakai S. Dan semuanya noun, sama. Nah, ini tuh banyak yang kesalahannya tuh di sini. Banyak banget loh soal TOEFL yang salahnya tuh di sini. Jadi, kalian harus inget-inget ini. Coba kalian nomor 23 itu udah benar apa salah dan harusnya gimana. Ada yang mau jawab nomor 23? 23D. Coba ada lagi yang mau jawab? Jadi harus kalau noun, noun semua. Kalau mau verb, verb semua. Verb ing semua. Kalau adjective, adjective semua. Misalnya I have a cat that is cute, lovely, and beautiful. Nggak bisa yang lain. And nggak bisa I love cat. My cat is cute, lovely, and eat so much gitu. Nggak bisa kayak gitu. Nah, yang Dimas jawabnya yang B. Nah, jawabannya betul ya yang B. Karena ini tuh size. Size itu adalah ukuran. Ukuran adalah sebuah noun. Influence. Influence itu artinya pengaruh. Pengaruh juga adalah noun. Nah, visible. Visible itu adjektif atau kata sifat. Visible itu artinya dapat diwujudkan lah gitu, visible. Harusnya apa coba? Tahu nggak Dimas atau siapa yang lain ada yang tahu harusnya apa? Yang mengganti visible? Nah, betul. Harusnya visibility. Vision mungkin bisa jadi, tapi kayaknya lebih cocok visibility dari kata visible. Jadi, dalam hal in terms, dalam hal ukuran, pengaruh, dan visibilitasnya, the corporation, kayak gitu. Jadi harus sama semua. Ingat itu. Nah, kalian ini sih yang menurut aku dasar, itu kalian harus tahu kata-kata mana aja yang merupakan noun, kata mana aja yang verb, dan kata mana aja yang adjective. Kayak gitu. Coba sekarang cobain nomor 24. Kalau nomor 4 menurut kalian udah bener, yang ininya udah benar atau belum? Nih yang aku kasih tahu aja ya, yang koma-koma kan ini nih. Neon signs, cafeterias, and common urban and suburban scenes. Nah, ini tuh udah benar apa belum? Semuanya satu tingkat setara apa salah? Harusnya apa? Ini ada yang udah jawab?
Sorry. Ayo Mas Dimas, Mas Riki. Kide, salah berarti ya, berarti. Yang lain? Ada yang mau jawab juga? Ini nggak ada nih, nggak ada yang mau jawab. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ini udah betul semua. Yang noun signs, cafeterias, and common urban and suburban scenes. Ini tuh semuanya sama. Udah semuanya noun. Kenapa coba? Karena aku mau tulis karena ini noun signs itu apa? Noun. Cafeterias juga noun. Dan ini common urban and suburban scenes. Nah, ini tuh semua. Jadi si common urban and suburban scenes ini adalah sebuah frasa yang intinya adalah di scene-nya. Scene-nya itu. Scene itu apa sih? Scene pemandangan ya, scenery ya itu. Pokoknya scene ini juga adalah noun. Sebenarnya agak lupa artinya apa, cuma dia juga sebuah noun. Jadi semua koma-koma dan n-nya ini tuh udah setara, semuanya udah noun. Yang salah di soal ini adalah yang A, karena harusnya nggak usah pakai they. Ini dari konteks kan udah bisa lihat the painting style of fotorealis, style melukis dari fotorealis yang muncul pada akhir 1960-an, nah gitu. Jadi bukan yang mereka muncul pada akhir 1960-an, kan itu jadinya nggak pas, nggak sesuai konteksnya. Jadi ini jawabannya yang A, gitu. Ini yang lain pada bingung apa gimana, kenapa nggak ada yang jawab juga, cuma Mas Riki doang. Semoga ini bisa dimengerti, karena menurut aku paralelism ini yang paling bisa diukur, yang paling bisa dipelajarin. Oke, next ya. Selanjutnya. Nah, ini sebenarnya additional aja, nggak ada, sebetulnya bukan satu kesatuan. Jadi padanan kata itu, pokoknya kalau kata ini, temannya tuh harus kata ini. Nggak boleh ganti yang lain. Nah, kalau misalnya dia diganti sama kalau misalnya dia nggak tepat padanannya, udah pasti itu yang salah. Kalian bisa lihat di situ aja. Yang pertama tentang countable and uncountable noun. Jadi countable itu benda yang bisa dihitung, seperti misalnya baju, handphone, meja, kursi, semua pokoknya yang bisa dihitung. Nah, kalau uncountable noun itu yang nggak bisa dihitung, kayak sugar. Sugar itu gula, kan dia banyak banget. Kalian nggak mungkin minta gula, minta sebutir, 2 butir kan. Nggak mungkin kalian ngomong ke orang, I need 1,000 sugars. Nggak mungkin gitu. Nah, jadi sugar ini uncountable, sama kayak water, money. Money juga uncountable ya, karena dia punya value yang beda dari angkanya. Terus milk, information, knowledge, dan lain-lain. Ini sebenarnya masih banyak, dan kalian harus bisa mengenal sih uncountable noun ini. Dan harus agak dihafalin lah gitu. Nah, kalau misalnya yang countable, kalian tuh harus pakai many. Kalau misalnya ada countable yang pakai much, misalnya I have much handphone. Nah, itu tuh udah pasti yang salahnya yang itu. Gak mungkin yang lain, pokoknya fix banget salah di situ. Atau misalnya I want many sugar, itu salah. Gak mungkin dia bener gitu. Pasti yang itu yang salahnya. Nah, terus sama kayak few sama less. Kalau few itu dipakai untuk yang countable, kayak misalnya few people, few persons, few clothes, kayak gitu pakai few. Kalau misalnya less itu buat yang uncountable, kayak misalnya kalian sering dengar kan pasti kopi yang less sugar, beli susu yang less sugar, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh untuk uncountable noun. Jadi kalau misalnya kalian ngomong I want less books, nah itu tuh salah. Dan kalau kalian nemuin itu di TOEFL, berarti itu pasti salah. Sama kayak view juga. Nah, semoga dapat dimengerti. Coba nomor 27 ada yang bisa jawab. Ini udah benar apa salah?
Nah, itu ada penggunaan view di situ. Nah, menurut kalian itu udah benar atau salah? View itu untuk countable. Artinya sedikit, sama kayak less. Ada yang mau jawab? Miss Firda dijawab, Miss. Ini semoga kalian masih bisa ngeh ya. Tes. Yang Oke. D, yang D ya? 27 kan? Oh iya, benar. Iya, nomor 27 yang salahnya yang D. Benar-benar. Soalnya ini nyambung sama yang sebelumnya ya. Apa coba kenapa? Kan dia ini noun semua, tapi dedicate itu kan verb, seharusnya dedication ya. Nah, iya benar. Harusnya dedication. Nah, kalau view-nya berarti udah benar ya? Penggunaan view di situ. Udah benar, view first person. Nah, iya betul. Yang view-nya tuh udah betul, view persons, karena person itu bisa dihitung, jadi pakai view. Oke, nah yang nomor selanjutnya ini pembahasan selanjutnya, padanan either or sama neither nor. Jadi either selalu berpasangan sama nor, dan neither selalu berpasangan dengan nor. Mereka nggak bisa dibalik-balik dan nggak bisa dipisahkan. Kalau misalnya, kalau or tuh bisa sendiri. Cuma either tuh harus ada or. Dan neither juga harus ada nor. Nor nggak bisa sendirian tanpa neither. Jadi kalian perhatiin ini. Kalau misalnya ada neither tapi nggak ada nornya, bisa jadi si neither-nya salah. Kayak gitu. Atau nor tapi nggak ada neither-nya, berarti bisa jadi nornya salah. Atau misalnya either nor, banyak nih. Either nor, berarti salah satunya tuh salah. Entah yang either atau yang nor. Atau neither or, itu salah juga. Gitulah intinya. Nah, nomor 17, kira-kira penggunaan neither nor atau either or-nya udah benar atau salah? Udah ada yang jawab ya? Udah benar, Miss. Udah benar. Di sini yang salahnya yang A, yang kayak tadi udah dibahas, harusnya which open in. Kalau neither nor-nya udah benar, karena di sini ada neither dan ada nor. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada untuk menunjukkan waktu. Nah, kita kadang pakai nor, bisa pakai nor, bisa pakai for, bisa pakai since. Nah, for itu artinya selama, dan since itu artinya sejak. Kayak misalnya, I've been waiting for you for 10 minutes. Begitu penggunaannya. Atau misalnya aku bilang, I've been waiting for you since 10 minutes ago. Kalau pakai for itu langsung pakai durasi, for 10 minutes. Tapi kalau pakai since itu harus waktu spesifik. Misalnya since 12 o'clock, atau misalnya since, boleh pakai durasi tapi pakai ago. Since 10 minutes ago, atau artinya dari sejak 10 menit yang lalu. Ago itu kan yang lalu. Jadi harus kayak gitu bentuknya. Kalau misalnya ada yang pakai for tapi pakai bla 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 ago, pakai for atau yang ditulis selanjutnya adalah waktu spesifik, berarti itu fix pasti salah itu. Kalau misalnya sebaliknya juga ya, kalau misalnya since tapi cuma since 10 minutes, nah itu udah pasti salah, antara yang salah since atau 10 minutes-nya. Nah, contohnya, nah, coba kira-kira nomor 23. Itu di situ ada penggunaan since. Menurut kalian benar apa salah? Since the Second World War ended. Benar, Miss. Ya, benar. Udah benar. Soalnya di situ artinya kan sejak Second World War berakhir. Itu kan sebuah waktu spesifik, jadi pakainya since. Itu udah benar ya. Kalau nomor 39, coba. Nomor 39, ada yang mau jawab? Oke, yang 39 jawabannya salah ya. Jadi
Nih, yang jawabannya yang D. Soalnya kalau misalnya pakai for, harusnya for over 6,000 years. Karena artinya selama lebih dari 6.000 tahun. Nggak bisa selama lebih dari 6.000 tahun lalu. Karena kan harus durasi. Gitu. Jadi ini udah salah. Oke. Nah, udah sih segitu aja. Paling ini latihan soal. Ada yang mau nggak? Coba kira-kira nomor 26. Atau kalau udah pusing nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Udah beres sih sebenarnya materinya. Iya. Kayaknya udah pada pusing nih, Miss. Tapi Iya, oke. kita apresiasi ya untuk teman-teman yang sampai detik ini masih ngikutin penjelasannya Miss Selma. Nah, ini tantangan challenging sekali. Karena pasti pusing. Oh ya, sharing ini Miss, apa namanya? Tipsnya. Bisa dapat skor tadi, udah belum? Udah disamain belum? Udah ditekankan belum sih, oke. Nah, ini. Belum sih, nih paling ini nih. Jadi yang aku jelasin di sini itu cuma 5 poin. Cuma incomplete sentence, subject verb agreement, noun phrase, parallelism, sama padanan kata. Sisanya tuh masih banyak lagi nih. Kayak aku udah tulis tenses, collocation, artikel, dan lain-lain. Nah, menurut aku hal-hal ini kayak tenses itu ada banyak banget dan kalian harus mengerti ini. Dan ini nggak bisa dipelajarin dalam waktu instan. Kalian harus benar-benar belajar tentang ini. Jadi ya selain ini kalian masih banyak lagi sebetulnya PR-nya yang kalian harus pelajarin. Jadi ya kalau cara belajar dari aku, kalau misalnya kalian merasa kalian dari basic-nya belum terlalu kuat, basic bahasa Inggrisnya, saran dari aku adalah kalian kuatin dulu di situnya. Kayak nggak usah fokus ke TOEFL langsung, tapi kalian belajar gimana membiasakan diri dengan bahasa Inggris dulu. Kayak, nah yang pertama aku bilang you'll have to love it first. Ini yang aku lakukan selama ini sih, karena aku merasa aku emang suka belajar bahasa dan belajar bahasa Inggris tuh aku udah sejak lama banget, sejak SD kayak aku belajar bahasa Inggris. Jadi sejak lahir. aku tuh senang gitu. Enggak, kebetulan lahirnya masih di Bandung. Jadi aku dari kecil tuh ngerasa bahasa Inggris tuh emang menarik aja, makanya aku dari kecil aku tuh mau les gitu. Terus jadi aku tuh suka lagu-lagu bahasa Inggris, baca-bacaan bahasa Inggris juga aku nggak masalah. Nah, jadi menurut aku kalau kalian mau memulai belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh, coba kalian misalnya dari kalian sukain lagu-lagu bahasa Inggris lah. Kalian misalnya jangan ogah-ogahan baca bacaan bahasa Inggris, mulai dari kayak bacaan ringan aja, bacaan di media sosial atau bacaan nggak usah berita, nggak usah yang berat-berat. Kayak misalnya kalian suka musik, suka lagu siapa, kalian dengerin, kalian baca misalnya tentang artis itu gimana, kayak gitu-gitu, itu juga bakal bantu banget. Kenapa coba? Di membaca kayak gitu, kalian tuh udah belajar reading, kalian belajar baca bahasa Inggris yang bikin kalian bakal nanti lebih cepat untuk memahami dan lebih cepat juga bacanya. Terus selain itu juga kalian sebenarnya bisa belajar structure, karena setiap kalian read, kalian tuh mengetahui sebetulnya struktur yang benar dalam bahasa Inggris yang benar tuh gimana, kayak gitu. Jadi ada reading-nya, ada structure-nya, terus kalian juga belajar listening kalau kalian dengerin lagu, nonton film, dan lain-lain. Jadi nomor 1 itu sih kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris, coba suka dulu, coba dari hal-hal yang mudah gitu. Nah, ya nomor 2 juga nyambung, terus nomor 3 kalau misalnya kalian merasa kesusahan, menurut aku nggak ada salahnya untuk les. Apalagi kalau misalnya kalian bukan orang yang disiplin dan kalian misalnya udah menentukan waktu untuk tes TOEFL, kalian butuh secepatnya, itu menurut aku kalian harus dibantu dengan les juga. Karena di les itu kan kalian diajarinnya dari dasar, dari teori-teorinya, dari kayak bentuk-bentuknya. Jadi gitu. Karena aku juga les gitu. Aku adalah produk dari les. Selain belajar sendiri. Nah, untuk yang kalian yang udah bisa bahasa Inggris, udah terbiasa gitu ngomong, baca, dan dengerin bahasa Inggris, kalian bisa persiapan TOEFL langsung. Yang pertama, kalau dari aku perbanyak latihan soal. Kalau aku kan, kalau pengalaman aku sendiri, aku tuh
sebetulnya untuk tes Februari kemarin nggak les dulu karena aku emang udah ada basic gitu. Tapi aku sekitar semingguan aku kayak latihan soal terus setiap hari, terus aku juga set timer. Misalnya kayak reading harus sampai 55 menit, itu aku set timer sendiri, udah cukup apa belum. Terus misalnya kalau misalnya masih banyak yang salah, aku lihat yang salahnya itu apa, terus aku evaluasi gitu. Nah, menurut aku setiap kali kalian belajar, kalian tuh harus ada hal yang baru yang dipelajari. Jadi jangan kalian udah latihan, tapi kalian di nanti latihan lagi kalian tuh tetap salah di hal yang sama. Dan sampai kayak gitu. Jadi latihan kalian tuh harus berbuah hasil gitu. Nah, terus habis itu kalian juga harus set goals. Kalau aku kan aku emang goals aku tuh 600-an gitu dari awal. Jadi setiap aku belum mencapai itu, aku evaluasi gitu. Itu yang masih jeleknya di mana. Waktu itu aku merasa jeleknya justru di reading karena tuh aku tuh nggak sempat sampai 55 menit tuh aku nggak sempat baca semuanya. Terus abis itu karena aku merasa masih jelek, jadi aku terus-terusan latihan readingnya. Terus kerjain, terus kalau misalnya udah betul semua baru aku cobain pakai timer lagi, gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasa masih ada yang jelek, kalian fokusin dulu di satu hal itu untuk baru habis itu kalian pakai timer dan lain-lain lagi. Terus misalnya kalau kalian masih kurang di structure, nah penting banget untuk perbanyak latihan structure-nya. Terus latihannya tuh kalau kalian udah ada yang salah, nih kalian lihat-lihat betul yang jawaban betulnya tuh apa, dan kalian praktekin di latihan selanjutnya. Jadi setiap kalian latihan tuh kalian ada hal baru yang kalian pelajarin. Kemarin juga aku merasa kayak gitu, kayak aku baru tahu kalau bentuk kayak gini tuh ada di bahasa Inggris gitu, karena aku latihan. Nah, sebetulnya kalau misalnya yang udah tinggal mengejar skor yang masih dikit-dikit, yang tinggal sedikit lagi ngejarnya, kalian tuh perbanyak latihan menurut aku udah efektif. Gitu. Udah sih gitu, Miss, kalau dari aku. Udah gitu. Makasih ya semuanya. Kayak gitu aja, Miss. Balik lagi ke Miss Firda. Oke, thank you, Miss Roma. Mungkin bisa minum dulu ya. Font karena lucu. Apa, Miss? Mungkin bisa minum dulu. Haus nggak jelasin hampir 2 jam? Nggak ada. Iya ya, lama ya. Nggak bawa minum nih. Loh, nggak di rumah emang? Ada, cuma kan aku harus ngambil lagi jauh. Oke, nah ini mungkin kita masih ada waktu beberapa menit gitu ya sebelum kita tutup sesinya. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau tanya terkait apa ya, listening, reading structure, kemudian pengalamannya Miss Selma gitu. Langsung bisa itu aja. Semoga bermanfaat ya. Pasti dong, Miss. Insya Allah. Semoga hari Minggu siang-siang kan ngantuk ya, enaknya tidur siang. Ikutan ini semoga bermanfaat. Amin. Aku tidak bermanfaat nih saya. Saya apresiasi sekali sama teman-teman yang join sampai detik ya, sampai jam segini. Soalnya awalnya kan emang ada berapa ya, sekitar 45 orang yang mendaftar. Nah, biasanya dari situ 50% lah yang emang benar-benar pengen ikut. Nah, ternyata terpilihlah orang-orang ini. Nah, itu tadi teman-teman. Maksudnya kalau saya lihat di apa sih namanya, tabel gitu ya, itu kebanyakan kayak pengen apply for scholarship gitu kan. Nah, tapi sebenarnya persiapan scholarship itu, TOEFL itu hanya pintu gerbang, ya nggak sih Mas Selma? Ya, jadi itu masih ada kita harus bikin motivation letter, atau mungkin ketika teman-teman pengen kuliahnya itu di luar negeri, di Eropa, Amerika, nah itu harus belajar juga IELTS gitu kan, tergantung nanti kebutuhan teman-teman. Nah ini salah satu apa sih cara gitu kan, teman-teman sudah ambil kesempatan, ada sesi webinar gratis dan juga bermanfaat yang diadakan sama English Think Tank gitu. Nah tadi juga Miss Salma udah rekomendasi ya. Salah satu caranya adalah mengikuti les. Nah ini saya mau promo sedikit ya. Nah teman-teman bisa kalau misalnya tertarik silahkan sering kepoin Instagram kita English Think Tank ya. Ini kayak misalnya Miss Ricky, ada juga Miss Hani dan lain-lain masih gabung di situ. Ada Miss Lupna itu juga pernah join di kelas kita, dan Miss Ratna juga. Nah, nanti silahkan ya, kalau misalnya punya adik, kawan, saudara, teman, gitu ya, kekasih mungkin, nah silahkan direkomendasikan untuk
kursus di English Think Tank. Gitu. Websitenya ada, bisa dikunjungi English Think Tank gitu ya .com. Lebih lengkapnya lihat Instagram sih ya. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan dari teman-teman. Ini ada Miss yang nanya. Oh ya, gimana? Berarti saat tes itu selalu on cam ya, Miss? Iya, Oh, ya. selalu on cam dan itu udah otomatis di softwarenya. Jadi nggak ada tambahan kayak pakai Zoom dan lain-lain, tapi di softwarenya tuh udah langsung on cam. Gitu. Nah ini ya, mungkin butuh persiapan matang kali ya misalnya ya. Makanya kayaknya laptopnya juga harus yang kuat untuk on cam, terus pakai software untuk selama 2-3 jam kan. Makanya ada readiness check dulu gitu. Nah ini mungkin biasa ya, kita online itu ada prosentase untuk kita tidak memahami speakernya ngomong apa, terus kemudian ngeblank ya. Kayak tadi saya karena kurang tidur ngantuk gitu kan. Nah, insya Allah ini akan kita sharing di YouTube-nya English Think Tank. Jadi teman-teman bisa lihat ulang gitu ya, review ulang materi yang sudah disampaikan oleh Miss Selma. Gitu. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi? Gimana? Makasih ya kalian udah mau ditanyain juga kan, ditunjuk, udah mau jawab, udah aktif. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Ini udah ke 10.000 kali. Semoga bermanfaat. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam ya. Kita coba dokumentasi di sesi terakhir. Nah ini ya, ini Miss apa Miss ya? Miss Selma udah pinter, cantik lagi. Iya dong, siapa dulu Miss Selma? Iyain aja dulu ya. Oke. Iya, sama-sama Miss Nurwinda Eni. Oke, silahkan on cam ya. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, nggak apa-apa. Mr. Levi nih, coba on cam dong. Mr. Dimas boleh nggak apa, Mr. Dimas? Nah, halo Mr. Levi. Miss Ratna bisa on cam nggak? Miss Rahma, salam kenal ya. Ada Miss Sartika Restu. Oke, saya screenshot ya. Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Senyum ya, tunggu. Ini ada yang muncul pesannya. Tunggu sebentar. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Senyum ya. Oh, ternyata ada Mr. Sion tuh di belakang Mr. Levi. Oke, terima kasih teman-teman. Sama Miss. Thank you. Sampai ketemu lagi ya di kelas free-nya English Think Tank. Jangan lupa. Makasih banyak ya Miss. Firda galak nggak Miss kalau ngajar? Enggak lah. Coba tanya Mr. Ricky, aku nggak pernah galak. Baik Miss, baik. Oh, baik. Ketawa-ketawa pasti ya Miss Firda. Mr. Sion. Mr. Levi temannya Mr. Sion ya? Sion lagi ke toilet, Mbak. Oh iya. Oke, ini mungkin recordingnya saya matiin. Kalau Mas Saleh mau ngobrol-ngobrol bentar boleh lah ya. Bisa Miss